masih bersama kami di siaran pendidikan interaktif pada kisi-kisi persiapan ujian nasional. Adik-adik yang ada di bangku SMP, line telepon masih kami buka di 080014030046 atau adik-adik bisa juga bertanya melalui SMS di nomor telepon 0821 112111773 atau melalui Facebook Televisi Edukasi. Baik, kita kembali lagi ke Bu Tiara. Kita lanjutkan kembali dengan variasi soal berikutnya, masih berkaitan dengan kependudukan ya Ibu ya? Ya, kaitannya dengan pencemaran lingkungan. Baik, silahkan. Baik, anak-anakku di rumah, sekarang kita jelaskan indikator yang terakhir, yaitu menjelaskan usaha manusia untuk mengatasi pencemaran atau kerusakan lingkungan. Sebelumnya kita lihat tayangan berikut. Ini adalah lambang dari reuse, reduce, recycle. Nah, ini ada lagunya lumayan easy listening. Contoh dari reduce itu misalnya kita memakai kantong belanja sendiri. Kalau reuse kita bisa menggunakan bahan-bahan yang tadinya mau dibuang bisa kita manfaatkan kembali. Lalu kalau recycle itu daur ulang, biasanya plastik-plastik yang sudah tidak bisa dipakai dikumpulkan lalu disortir ke tempat daur ulang seperti itu. Ya, baik. Seperti kita lanjutkan latihan soalnya, kita lihat. Silakan Ibu Tiara. Ya. Nah, ini limbah plastik rumah tangga bila ditimbun di dalam tanah tidak dapat diuraikan oleh bakteri. Usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi limbah plastik adalah A. Berbelanja dengan membawa tas belanja sendiri. B. Memanfaatkan botol bekas air mineral menjadi pot tanaman. C. Memisahkan sampah plastik untuk didaur ulang. D. Memanfaatkan plastik bekas sabun menjadi kerajinan tangan. Nah, di sini kata kunci dari soalnya adalah mengurangi. Jadi contoh dari usaha kita mengurangi limbah plastik itu yang mana? Tadi sempat dibahas ya Ibu ya di awal acara. Kira-kira apa jawabannya? Kalau adik-adik yang memperhatikan dari awal pasti sudah tahu. Ya, jawabannya adalah berbelanja dengan membawa tas belanja sendiri. Ini contoh dari mengurangi sampah plastik. Kalau yang B, memanfaatkan botol bekas air mineral menjadi pot tanaman. Ini adalah contoh dari reuse. Jadi menggunakan kembali. Yang tadinya mau dibuang ternyata masih bisa bermanfaat. Yang C, memisahkan sampah plastik untuk didaur ulang. Nah, ini adalah recycle. Recycle ini nanti sampah plastik itu dilebur kembali menjadi plastik yang lebih baru ya, yang bisa dimanfaatkan. Lalu yang terakhir, memanfaatkan plastik bekas sabun menjadi kerajinan tangan. Ini sama dengan yang B, itu reuse. Nah, itu dia. Ternyata kalau kita perhatikan banyak sekali langkah yang bisa kita lakukan dalam mengaplikasikan 3R tadi ya Bu ya. Reduce, reuse, dan recycle. Oke, kita kembali lagi ke latihan soal. Silakan Ibu Tiara. Soal selanjutnya, nah ini contoh dari reuse, reduce, recycle. Jadi kalau misalnya di rumah kita sudah punya pemahaman bahwa sampah itu ada sampah organik, anorganik, sama sampah yang berbahaya dan beracun, kita bisa menyortirnya. Kemudian yang organik bisa untuk pupuk kompos, dan lain-lain bisa dipergunakan. Nah, ini yang lebih modern, bisa disortir seperti ini di satu institusi, bisa dimanfaatkan untuk bahan yang lebih bermanfaat, misalnya tempat tisu, tempat bolpen. Selanjutnya soal yang akan kita bahas, untuk meningkatkan daya serap tanah terhadap air hujan, usaha apakah yang dapat kita lakukan di rumah? Nah, ini usaha untuk memperbaharui sumber daya alam tadi. Salah satunya air. Untuk meningkatkan daya serap tanah, kira-kira apa ya jawabannya? Saya juga masih ingin bertanya-tanya. Saya mencari petunjuk dari Ibu Tiara. Kira-kira apa Bu jawabannya? Ini mirip semua dan semuanya benar sebenarnya. Tapi ada yang paling tepat, yang lebih efektif adalah membuat lubang biopori. Apa itu lubang biopori? Nah, seperti ini. Jadi kita membuat lubang biopori itu dengan alat seperti ini. Lalu di sini lubangnya itu dalamnya sekitar 1 meter. Lalu lubangnya itu diameternya 10 cm. Nah, ini dipakai dengan alat seperti ini. Alatnya banyak di toko-toko pertanian ya.
lalu dibuat dilubangi. Nah, lubang ini tidak semata-mata lubang. Jadi nanti sampah organik misalnya detritus, daun atau misalnya bekas sayuran di dapur kita masukkan ke lubang tersebut dengan tujuan kita mengundang hewan-hewan yang ada di dalam tanah untuk beraktivitas. Jadi aktivitas dari cacing, dari bakteri, jamur itu bisa membuat biopori itu, membuat tanah itu berpori. Nah, kalau tanah berpori nanti air hujan itu akan terperangkap di pori-pori tersebut. Nah, nanti bisa kita tutup seperti ini atau bisa ditutup dengan tanaman, Jadi tidak terlihat lubangnya. Tanaman itu kan di bawahnya potnya tetap ada lubangnya. Jadi kalau air hujan tetap masuk seperti itu. Jadi tetap indah, tidak merusak estetika. Ini bisa dicoba nih kalau untuk daerah yang sering banjir ya. Siapa tahu berhasil. Baik, ini ada pertanyaan dari telepon, kita jawab terlebih dahulu. Halo, siaran pendidikan interaktif. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Nirwan di Malangke Barat, Sulawesi Selatan. Nirwan di Sulawesi Selatan. Silakan pertanyaannya. Ada berapa macam pemanasan global di dunia? Oke, baik. Terima kasih. Ditunggu untuk jawabannya ya. Nah, ini ada berapa macam sebenarnya, Bu? Saya juga baru dengar. Yang saya tahu cuma satu. Ya, sebenarnya tadi ya, pemanasan global itu sebenarnya hal yang natural di alam. Karena matahari itu ada energinya, selain cahaya itu energi panas. Jadi dia untuk bumi itu tetap hangat. Hanya saja sekarang karena daya dukung lingkungan semakin menurun, jumlah tumbuhan berkurang, maka yang tadi dijelaskan bahwa karbon dioksida itu membentuk lapisan di atmosfer sehingga menghalangi panas bumi yang harus ke atmosfer jadi terperangkap. Nah, sebenarnya pemanasan global itu seperti itu. Jadi tidak ada jenis-jenisnya, tapi yang seperti itulah. Tapi disebabkan oleh banyak satu dan lain hal ya, Ibu ya, disebabkan oleh berbagai jenis gas, tapi yang dominan adalah karbon dioksida. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaan melalui line telepon. Ini ada pertanyaan dari line SMS dari nomor telepon 087-8334 sekian-sekian. Tipisnya lapisan ozon akibat kandungan CFC di atmosfer tinggi. Benda apa saja yang memproduksi kandungan CFC tersebut? Nah, lapisan ozon ini penting karena dia menghalangi sinar ultraviolet yang masuk ke bumi. Nah, kenapa kemudian rusak? Rusak itu karena ozon yang senyawa kimianya itu O3, itu pembentukannya itu terhalang oleh CFC tadi. Jadi dia menghalangi perusakan pembentukan ozon sehingga lapisan ozon semakin berkurang. Nah, ini biasanya disebabkan oleh penggunaan freon pada AC, pada kulkas ya. Tapi sekarang sudah mulai berkurang AC atau kulkas yang menggunakan freon. Banyak yang lebih ramah lingkungan. Baik, dan kalau di garis bawahi sebenarnya itu pertambahan penduduk itu baik untuk lingkungan atau tidak, Ibu? Secara garis besar. Masalahnya bukan di jumlah, tapi di distribusi, di keseimbangan. Yang penting seimbang. Kalau misalnya penduduknya tinggi tapi daya dukung lingkungan masih bagus, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi dari line SMS 0816-885 sekian-sekian. Zat apa saja yang dapat merusak sel dan jaringan dalam jangka waktu yang lama? Ya, selain polutan yang ada di sekitar kita, ternyata banyak sekali polutan yang sengaja kita masukkan atau tidak sengaja kita masukkan ke dalam tubuh kita. Kalau yang sengaja seperti apa, Ibu? Misalnya kita tidak teliti makan bakso, ada boraksnya, makan tahu, ada formalinnya. Atau misalnya kita menghirup sesuatu yang berbahaya, atau misalnya kita suka sekali minuman yang berwarna, padahal di dalamnya ada zat perwarna yang berbahaya, ada pengawetnya, dan ada pewarna yang memang tidak diususkan untuk manusia ya, seperti makanan, itu. Oke, baik. Ternyata banyak sekali hal-hal yang di sekeliling kita terkadang kita sendiri tidak sadar telah merusak diri ya, Ibu ya. Termasuk bagaimana cara kita memperlakukan lingkungan. Tadi di beberapa contoh soal sudah diberikan bagaimana sih cara kita mensiasati seperti itu, mensiasati lingkungan atau rumah kita menjadi ramah lingkungan. Baik, ini ada pertanyaan lagi, kita jawab kembali ya, Ibu ya. Dari 0817-554 sekian-sekian, tanaman apa yang pertama tumbuh di daerah yang terkena letusan Gunung Merapi? Nah, bila suatu daerah itu terkena letusan Gunung Merapi, otomatis ekosistem yang ada di sekitarnya rusak. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan terjadi ekosistem baru yang kita sebut suksesi. Biasanya vegetasi perintis istilahnya yang pertama kali tumbuh itu golongan dari cyanobacteria
Dan kemungkinan yang lain adalah dari kelompok lichens atau lumut kerak, kombinasi simbiosis antara alga dan jamur. Baik, kalau misalnya kita bicarakan lagi mengenai setelah letusan gunung berapi, apakah habitatnya akan kembali seperti semula atau berubah total, Bu? Kemungkinan akan tergantung tergantung jenis biomanya, tapi kecenderungannya sama. Kecenderungannya sama. Oke, baik, ini menarik sekali ya. Dan adik-adik di rumah, tadi kita sudah dengarkan penjelasan dari Ibu Tiara dari awal sampai akhir. Saya yakin adik-adik sudah siap sekarang untuk menghadapi kuis Si Kuadran, kuis cerdik, cepat, cermat, dan ceria bersama Kak Dika. Silahkan Kak Dika. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kak Dika dalam kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Buat teman-teman yang mau jawab pertanyaan hari ini langsung saja di 0800 140 3046. Dan jangan lupa passwordnya kuis Si Kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Wah, sepertinya sudah mulai penasaran soal hari ini itu apa ya? Langsung aja kita bacakan soal hari ini. Hujan asam dapat disebabkan oleh A. Karbon dioksida atau B. Sulfur dioksida. Diulangi sekali lagi ya teman-teman. Hujan asam dapat disebabkan oleh A. Karbon dioksida atau B. Sulfur dioksida. Nah, mudah sekali bukan teman-teman? Langsung aja yuk di 0800 140 3046. Dan sepertinya sudah dapat telepon nih. Halo, kuis Si Kuadran. Halo? Halo, Halo, kuis Si Kuadran, passwordnya. cerdik, cepat, ceria. Cerdik, cepat, cermat. cermat, dan ceria. Iya, dengan siapa dan di mana? Dengan Yola di Palembang. Yola di Palembang. Baik Yola, langsung aja jawabannya. Jawabannya B. B. Sulfur dioksida. Yola yakin nih dengan jawabannya? Yakin. Yakin. Oke, kita cek dulu Yola ya. Dan ternyata jawaban kuis hari ini adalah B. Sulfur dioksida. Selamat buat Yola, kamu berhasil menjawab pertanyaan dengan benar. Jangan tutup dulu teleponnya karena kamu akan diminta data dari kami. Buat teman-teman yang lain, sampai jumpa lagi dalam kuis Si Kuadran berikutnya. Cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Kembali ke Kak Deta. Terima kasih Kak Dika dan selamat kepada Yola yang berhasil menjawab pertanyaan, pasti memperhatikan ya Ibu ya, dan benar sekali. Baik, sebelum kita akhiri pada episode kali ini, Ibu Tiara akan memberikan kesimpulan, mungkin sedikit tips dan triks untuk adik-adik menghadapi ujian nasional. Silakan Ibu. Ya, tadi kita sudah bahas tentang pengaruh kepadatan penduduk terhadap lingkungan manusia dan sekitarnya. Yang terpenting adalah ketika jumlah penduduk itu semakin banyak adalah bagaimana kita menyelaraskan diri dengan alam, terutama sumber daya. Deforestasi atau perusakan hutan ini sangat mengkhawatirkan karena bisa mengurangi jumlah spesies yang ada di bumi. Yang sekarang sudah diketahui ada sekitar 1,8 juta, itu akan semakin berkurang jumlahnya apabila terus berlangsung perusakan hutan ini. Kalau rusak hutan, kita pun akan semakin rusak lingkungannya. Kita banyak sekali efeknya seperti pemanasan global, hujan asam. Itu bisa kita mulai sebenarnya dari perilaku hidup kita sehari-hari dengan membuang sampah sesuai dengan kategorinya, dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak merusak lingkungan dan lain-lain. Ya, baik. Untuk adik-adik di rumah mungkin dalam menghadapi ujian nasionalnya, apa yang harus dilakukan? Untuk ujian nasional, sebenarnya tinggal latihan soal saja. Latihan soal saja ya untuk lebih yang pada saat ikut ujian susulan juga seperti itu ya. Baik, dan adik-adik demikianlah, jangan lupa ya, tadi sudah disampaikan semua materi pelajaran yang ada di biologi SMP. Semoga berhasil dalam menghadapi ujian nanti. Saya Detalia Siregar, Ibu Tiara dan segenap kru undur diri. Jangan lupa tetap saksikan siaran pendidikan interaktif berikutnya. Sampai jumpa.